Konnichiwa, minasan, jumpa lagi di channel Baka Janayo. Selamat datang kembali. Alhamdulillah, hari ini dapat kesempatan, akhirnya bisa upload video lagi. Oke, kita nggak perlu basa-basi. Berapa sih gaji orang yang bekerja di Jepang? Entah itu dia sebagai pemagang, Kensuse, orang resmi, TKI legal di Jepang, ataupun satu lagi, orang yang kuliah di Jepang dan bekerja secara part-time di sana. Kita akan bahas singkat saja, berapa sih gaji di Jepang sebenarnya sebulannya. Pastikan kalau orang Indonesia nanya seperti itu. Nanti ada yang menjawab, di Jepang enak gajinya 20 juta. Ada lagi yang ngomong, wah nggak enak di Jepang itu, paling sih berapa sih, 7 juta, 8 juta. Ada juga lagi yang ngomong, enak loh di sini bisa sampai 40 juta. Sombong amat. Kita akan luruskan informasi-informasi yang seperti itu secara sederhana biar kalian semua tidak salah mengartikan tentang gaji para pekerja di Jepang itu sendiri. Yang pertama ya, sistem penggajian di Jepang itu kan berbeda dengan penggajian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kalau di Indonesia kita kerja dibayar digaji itu per bulan. Jadi simpelnya kita itu dalam satu bulan misalnya digaji 5 juta, ya kita dalam satu bulan itu mau ada hari libur 5 hari, 4 hari, mau kita pas izin, terus mau pas misalnya perusahaannya mesinnya mati lampu 2 jam, kita tetap dibayar dalam satu bulan itu adalah sesuai perjanjian di awal. Misalnya kita digaji 5 juta, ya satu bulan itu 5 juta. Di Indonesia sistemnya seperti itu, dan itu menjadi patokan orang-orang yang bertanya berapa sih gaji di Jepang per bulannya. Pasti pertanyaannya di situ. Nah, sekarang kita bahas gaji di Jepang itu sistemnya berbeda. Jadi di Jepang sendiri menerapkan sistem seperti negara maju lain. Jadi kita itu dibayar hitungannya per jam kerja. Simpelnya seperti ini. Dalam satu hari itu standar jam kerja kita adalah 8 jam. Jam 8 sampai jam 5 misalnya. Berarti kita dibayar 8 jam kali per jamnya berapa. Kalau satu jamnya 1.000, kita bekerja 8 jam ya 8.000. Tapi sebaliknya, misalnya dalam satu hari kita baru dapat kerja 3 jam, terus tiba-tiba kita sakit mendadak, terus izin pulang. Nah itu nanti kalau di Jepang kita dibayarnya ya 3 jam itu tadi, bukan satu bulan langsung dapat berapa juta, itu enggak, per jam, sekali lagi per jam hitungannya. Sebelum kita bahas yang lebih lanjut lagi, ada sedikit aja update terbaru tentang gaji di Jepang ya. Jadi ada perubahan gaji, alhamdulillah ada kenaikan gaji seluruh pekerja di Jepang mulai bulan Oktober tahun 2022. Jadi update-nya adalah seluruh prefektur Jepang, seluruh daerah Jepang menaikkan gaji sebesar 30 sampai 32 yen per jam. Jadi semuanya ya, nggak cuma orang Jepang, jadi orang asing yang bekerja di Jepang termasuk mendapatkan kenaikan tersebut 30 sampai 32 yen per jam. Untuk detailnya kalian bisa lihat ya di tabel ini, ada tiap nama-nama prefektur sama berapa kisaran UMR-nya jelas di situ. Terus kita bisa lihat gaji yang tertinggi UMR-nya masih di Tokyo sekitar 1072 yen per jam. Sedangkan untuk gaji terendahnya rata-rata di prefektur Jepang adalah 853 yen per jam. Jadi alhamdulillah, sekali lagi selamat buat kalian yang udah kerja di Jepang, ada kenaikan sebesar 30 sampai 32 yen per jam. Jadi Kensu itu dibayar di Jepang, yang satu tadi patokannya adalah per jam, dikalikan jam kerja, terus dikalikan dihitung berdasarkan UMR tempat di mana dia bekerja. Nanti tinggal berapa hari dalam satu bulan dia bekerja, itu berarti total gajinya seperti itu. Namun ketika udah selesai total gajinya, nanti ada 2 tambahan, yaitu tambahan potongan dan tambahan tunjangan. Untuk potongan sendiri, untuk Kensu atau pemagang ini
lumayan banyak. Jadi ada 4 macam potongan. Yang pertama pajak atau zeking, yang kedua potongan pensiun atau nanking, terus yang ketiga adalah potongan asuransi kesehatan atau hokengso, terus yang keempat adalah potongan lain-lain, misalnya fasilitas internet atau fasilitas apato atau fasilitas makan. Jadi ada 4 macam potongan. Terus yang kedua adalah tunjangan. Tunjangan meliputi misalnya yang pertama adalah tunjangan pensiun atau nanking. Jadi semua pemagang itu ketika selesai magangnya, entah 1 tahun, entah 3 tahun, pulang itu mereka mendapatkan nanking, tunjangan pensiun cash berupa uang, misalnya bisa dapat 40 juta, 30 juta, 50 juta, tergantung perusahaan masing-masing. Itu harus diberikan ketika selesai kontrak kerjanya. Jadi nanking ini bisa diambil ketika selesai kontrak kerjanya. Terus tunjangan yang kedua adalah tunjangan kesehatan, hokengso. Jadi nanti pemagang ini memiliki kartu asuransi kesehatan, kartu hokeng ya istilahnya, itu seperti BPJS, bisa untuk berobat di Jepang. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu BPJS harus ada rumah sakit yang ada tulisannya BPJS. Kalau hokeng ini kartunya bisa dipakai di rumah sakit manapun, di klinik manapun di Jepang. Kalau misalnya ada tunjangan tambahan, itu seperti tunjangan lembur, jam kerjanya 8 jam, ketika melebihi dari 8 jam itu nanti ada jam tambahan yang namanya jam lembur. Nah itu tunjangan lembur itu kalau sudah melewati jam 10 malam itu naik 25%, jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Tapi kalau masih di bawah jam 10 malam ya biasanya kenaikan sesuai dengan kaisar masing-masing. Kalau kita tadi bahas gaji orang resmi Kenso, sekarang kita akan bahas orang resmi juga, cuma ini adalah mahasiswa yang kuliah di Jepang. Orang Indonesia yang kuliah di Jepang itu juga berhak mendapatkan jam kerja tambahan. Tapi di sini jam kerjanya tentu saja beda dengan Kenso. Kalau untuk mahasiswa ini jam kerjanya dibatasi, jadi dalam 1 minggu adalah maksimal 28 jam kerja. Kalau di rata-rata berarti sehari maksimal mereka boleh bekerja 3 jam. Dan bidang pekerjaannya biasanya ya sekedar jaga toko yang 24 jam. Kalau di sini Indomaret, kalau di Jepang ya kombini istilahnya, shift malam. Ketika pulang kuliah terus masuk shift malam cuma 3 jam. Jadi maksimal 1 minggu 28 jam. Tapi kalau misalnya masuk musim liburan sekolah, jam kerjanya mereka ditambahi maksimal 40 jam kerja. Nah untuk sistem gajinya sendiri nggak ada bedanya dengan Kenso. Sistem gaji sama, tetap per jam. Cuma yang membedakan kalau Kenso itu ada potongan pajak, ada potongan asuransi, ada potongan pensiun. Kalau mahasiswa ini nggak ada potongan seperti itu. Jadi istilahnya minus potongan. Jadi mungkin walaupun jam kerjanya lebih sedikit, dia tetap dapatnya lumayan kalau mahasiswa itu. Nah sekarang kenapa jam kerjanya itu dibatasi? Karena kan tujuan mereka, visa mereka kan visa pelajar. Jadi tujuan utama mereka datang ke Jepang itu sekolah, bukan bekerja. Makanya jam kerjanya dibatasi. Jadi kalau sampai banyak sekali kan penyalahgunaan, akhirnya orang yang masuk dengan visa pelajar kuliah, tapi kuliahnya tidak dilanjutkan, kabur, akhirnya bekerja secara ilegal juga banyak seperti itu. Kalau kita tadi udah selesai ya membahas tentang orang resmi, sekarang kita akan bahas gaji tentang TKI ilegal di Jepang. Jadi untuk TKI ilegal itu sistem penggajiannya sama dengan orang resmi. Kenapa saya bilang sama? Karena mereka juga sama dibayar per jam kerja, yang poin pertama itu. Terus yang poin kedua, pembayaran gajinya itu nanti dikasihkan cash, uang cash langsung ke TKI masing-masing, dari sacoknya, dari bosnya langsung ke orang yang bekerja itu nanti dibayarkan secara cash. Dan untuk sistem pembayarannya ini yang agak berbeda dengan yang orang resmi. Kalau orang ilegal ini ada yang namanya sistem gantungan. Jadi misalnya orang ilegal bekerja di bulan Januari,
Kalau umumnya kita bekerja dalam 1 bulan, di awal bulan Januari kita akan digaji per 30 Januari. Kalau orang resmi umumnya seperti itu. Kalau orang ilegal ada perlakuan berbeda. Jadi ada sistem gantungan. Kalau sistem gantungan, jadi misalnya kalian bekerja di bulan Januari, ya itu nanti dibayarkan di bulan Februari. Itu yang namanya gantungan. Jadi gaji kamu yang bekerja di bulan Januari akan dibayarkan di bulan Februari, entah itu di tanggal 15 Februari, entah itu di 29 Februari, di akhir Februari. Tiap perusahaan beda-beda, tapi intinya ada sistem gantungan seperti itu kalau di Jepang untuk orang ilegal. Jadi jangan kaget ketika kalian bekerja di Jepang ilegal, kerja Januari nanti dibayarnya di bulan Februari. Istilahnya sistem gantungan, sebut saja seperti itu. Kalau ilegal mirip-mirip dengan mahasiswa, jadi dia tidak ada potongan asuransi kesehatan, tidak ada potongan pensiun. Otomatis kalau orang ilegal sakit ya dia harus beli obat sendiri di apotek, seperti itu. Jadi kalau gajinya orang ilegal itu bisa dibilang potongannya sedikit kalau misal ada potongan pun. Jadi potongannya tidak sebanyak pemagang atau gensuse di Jepang. Mungkin kalau ilegal ada potongan tambahan, potongan pajak itu mungkin cuma 5% atau 10% maksimal. Jadi kalau orang ilegal sistem gajiannya cash, dibayar per jam, dan ada sistem gantungan seperti itu. Oke minasang, aku anggap udah jelas ya. Kalau memang kalian pengen nanya-nanya lebih lanjut bisa DM aja. Kalau yang masih penasaran atau mau dipertanyakan bisa DM langsung. Nanti di belakang aku kasih lihat kontaknya yang bisa dihubungi. Kira-kira itu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga saja bermanfaat dan bisa mengubah pandangan teman-teman yang belum pernah bekerja di Jepang ataupun yang mau bekerja di Jepang, atau kalian pemagang yang baru mau berangkat. Kalau di LPK jangan nanya sebulannya dapat berapa, tapi tanyakanlah pekerjaannya itu 1 jam dibayar berapa, di daerah mana atau prefektur mana, karena semakin di kota besar nanti UMR-nya semakin besar, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, terserah lah mau apapun itu. Yang penting biar informasi ini sampai ke teman-teman lain yang belum tahu tentang gimana gaji di Jepang. Sekian dari channel Bakajanai. Jumpa lagi. Jane.